selamat pagi sahabat-sahabat Sonora, apa kabar? Senang rasanya pagi hari ini kita bisa bertemu kembali melalui program Sales Mastery and CEO Director Update bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, and Performance Consultant dari Capstone Consulting. Pagi hari ini ada saya Siska dan Anton yang akan mendampingi Anda sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan langsung saja kita jumpai Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Siska dan selamat pagi teman-teman sales di seluruh tanah air. Kita kembali menginspirasi Indonesia ya. Dan sahabat Sonora, kita kedatangan tamu spesial untuk hari ini. Tetapi sebelumnya kita mau review dulu apa yang sudah kita bicarakan minggu lalu. Dan seperti biasa kita berbicara mengenai minggu lalu creativity ya. Kita bicara mengenai kreativitas dan berbicara mengenai pada umumnya adalah RAVE Sales Model, Relationship Based and Value Creation Model, yang saya sangat percaya untuk bisa berhasil di tengah-tengah persaingan yang semakin menggila ini. Semua orang sales harus menjadikan dirinya berjuang menjadi sales warrior. Itu yang saya sebut sebagai pasukan-pasukan khusus di dalam dunia penjualan. Jadi kalau setiap negara punya pasukan khusus ya, kita punya Kopassus, orang-orang sales juga punya pasukan khusus. Tanpa orang-orang ini, tanpa pasukan khusus ini, orang-orang sales, maka sebaik apapun produknya, oleh karena persaingan sekarang produk mudah sekali untuk ditiru ya, dan sebanyak apapun modal usahanya tidak akan berhasil maksimal. Jadi menjadi sales warrior adalah sesuatu yang harus, dan kita sudah berbicara mengenai tools, kita berbicara mengenai strategi, kita berbicara mengenai senjata yang dimiliki yang kita sebut sebagai relationship based and value creation selling, yang artinya untuk bisa berhasil kita mulai dari yang namanya hubungan baik, dan tidak semua orang bisa tiba-tiba bisa ahli di dalam memulai dan membangun hubungan baik dengan banyak orang, Mbak Siska. Banyak orang yang introvert, bahkan mungkin minder, tetapi ini adalah keahlian yang bisa dipelajari ya, yang kita sebut sebagai click, first impression, dan connect. Itu bagaimana kita maju lebih dalam membangun hubungan yang lebih erat ya. Tapi kemudian itu tidak cukup, kita harus membangun namanya value propositions yang saya sebut sebagai value creation selling. Jadi bagaimana kita memberikan nilai manfaat. Oleh karena saya sangat percaya konsumen tidak selalu meminta harganya turun, tidak selalu meminta bunganya turun, tetapi mereka mengharapkan ada value, ada manfaat yang sesuai dengan yang menjadi solusi untuk kebutuhan dan harapan-harapannya. Nah ini pun bisa dipelajari. Yang kita berbicara mengenai customer care misalnya, kita berbicara mengenai creativity, dan yang terakhir ujungnya adalah engagement. Bagaimana menciptakan namanya loyalitas daripada konsumen, loyalitas daripada nasabah. Namun itu bukan hanya bagian dari sales, dari orang sales, tetapi saya sebut sebagai marketing strategy yang akhirnya itu seharusnya menjadi concern, menjadi agenda, menjadi prioritas dari top management, yang biasanya kita memberikan tools, berbagai macam tools yang bisa kita lakukan. Entah kita masuk di dalam balance scorecard misalnya, di dalamnya ada perspektif customers perspektif, yang akhirnya pada akhirnya nanti di perusahaan itu semua training termasuk di dalam motivation ya, termasuk di dalamnya sales training, itu semua align dengan strategi dari perusahaan. Nah hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial ya. Namun sementara kita akan menghubungi beliau melalui telepon dulu ya Mbak Siska. Mbak Siska mungkin mau memperkenalkan siapa beliau? Ya, beliau adalah Chief Marketing Officer dari Evercost atau PT Aries Indo Global. Ya, dan harusnya sahabat Sonora tahulah Evercost ya. Halo gitu ya. Ada hubungannya dengan smartphone gitu ya. Dan itulah alasan kenapa juga saya meminta beliau, udah lama sebetulnya meminta kehadiran beliau bersama dengan kita, karena ini adalah merek lokal, awalnya adalah Cross, yang kemudian dengan spirit go internasionalnya itu berubah nama menjadi Evercost, dengan visi untuk masuk di 10 negara di ASEAN. Jadi go internasional, dan banyak sekali kan billboard-billboardnya dengan wanita cantiknya. Dan ini sangat agresif sekali saya lihat, dan
sangat berhasil di pasar. Jadi itu sebab kita mengangkat tema strategi produk lokal menembus pasar internasional. Ya, bersama Bapak Yanto Joyo. Persis. Dan beliau ini apa? Kalau menurut Pak Eloy, mengapa kita patut mengangkat sosok beliau dalam program Sales Mastery and CEO Director Update kali ini, Pak Ya, Eloy? karena sekali lagi di tengah persaingan yang menggila seperti ini ya, jadi marketing strategi itu kan butuh kreativitas yang tinggi. Kalau kita berbicara mengenai salah satu konsep dari Blue Ocean Strategy, bahwa ya itu tadi ini adalah industri yang sebetulnya berdarah-darah kan. Ini kan persaingannya tinggi sekali ya. Tapi bagaimana Pak Yanto ini bisa melakukan begitu banyak strategi-strategi yang luar biasa, dan kita bisa melihat keberhasilannya, dan itulah alasan kita mau belajar dari beliau, yang mana sebetulnya beliau sebelum di Evercost beliau sempat di beberapa tempat yang lain, yang nanti kita mau tanya bagaimana profil beliau ya. Baik, kita coba hubungi dulu ya Mas Anton. Ya. Pak Yanto Joyo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Waduh, sudah sampai di mana ini Bapak? Sini udah dekat, udah di Harmoni. Syukurlah kalau gitu. Mungkin kita bisa sambil jalan ya Pak ya, nggak ganggu kan? Ya. Oke, Pak. Oke, kita ingin tahu dulu sosok Bapak yang menjabat sebagai Chief Marketing Officer dari Evercost ini. Bisa cerita singkat saja Pak, perjalanan karir kok bisa sampai di posisi yang sekarang ini, Pak Yanto? Ya, perjalanan karir saya sudah cukup banyak ya. Memang dari bawah, saya sempat masuk di advertising, saya sempat di data script, dan saya sempat di modern foto juga. Saya ada di Cost dan Evercost masuk karena memang saya mengenal owner, dan salah satu owner dari Cost itu sudah mengenal saya sejak dulu, dan kita sering diskusi dari waktu ke waktu dan ketemu kita di event-event pameran, dan kita sering diskusi marketing, sehingga owner ini sudah mengenal saya cukup lama, udah belasan tahun yang lalu. Sehingga pada saat ada kesempatan, dan memang ada kebutuhan, waktu itu marketing director-nya juga baru berhenti, jadi saya langsung mengisi jabatan yang kosong itu. Dan langsung sebagai CMO ya waktu itu ya Pak Yanto? Ya, waktu CMO. Ya, Pak, sahabat Sonora pasti ingin tahu Pak, dari perjalanan karir Bapak pasti ada mungkin semacam key success factor ya Pak ya, kunci sukses Bapak sehingga bisa berkarir seperti sekarang ini. Mungkin bisa share Pak? Ya, kunci sukses saya adalah satu ya. Saya itu selalu nggak gampang menyerah gitu loh. Biasanya kalau ada tantangan atau apa, kita harus pikirin bagaimana caranya. Kita punya pemikiran yang optimis bahwa hal itu bisa dicapai. Pasti masuk akal, pasti ada caranya untuk mencapai hal itu gitu loh. Nah, yang kedua ya pasti kita juga harus mengenal ya, kita bisa berkomunikasi dengan baik, harus bisa menyampaikan kita punya tujuan kita harus bisa disampaikan kepada tim, dan juga kita bisa melihat bagaimana kita menyampaikannya kepada atasan, karena seringkali yang menjadi kendala adalah bukan karena ide kita tidak bagus, tetapi karena kita tidak bisa menyampaikan secara baik. Communication skills-nya jadi penting sekali ya Pak Yanto? Communication skills itu penting. Jadi tantangan pertama sebelum kita menjalankannya, itu bagaimana kita bisa merumuskannya di atas kertas, secara spesifik apa yang kita mau lakukan. Yang kedua adalah, tantangan kedua adalah bagaimana saya harus menyampaikannya kepada atasan, kepada owner tentu saja, bagaimana ini bisa menjadi suatu yang kita bisa laksanakan. Itu adalah sebelum kita laksanakan. Baru yang ketiga baru kita laksanakan dengan baik di lapangannya. Jadi Bapak tadi menyampaikan yang pertama optimisme. Jadi ini juga pesan untuk teman-teman pendengar Sonora, teman-teman sales khususnya, untuk tidak mudah menyerah begitu ya Pak Yanto ya. Selalu ada cara Pak ya. Ya, jadi kalau kita nggak percaya bahwa ini kita bisa lakukan, ya pasti kita juga usahanya nggak maksimal. Iya betul. Ya, Pak, waktu kita ngobrol beberapa waktu yang lalu, Bapak juga ada menyebut tentang mengenal diri sendiri dan orang lain sebagai salah satu kunci sukses Bapak. Bisa dielaborasi Pak, maksudnya mengenal diri dan mengenal orang lain hubungannya dengan kesuksesan apa Pak? Oke, jadi
setiap orang itu unik ya. Ya. Ada cara, ada pola pikir masing-masing. Nah, pada saat saya mau menyampaikan kepada tim atau saya mau menyampaikan kepada atasan atau bahkan kita juga harus menyampaikan kepada masyarakat sebuah message promosi, Ya. kita harus mengenal siapa target kita, baik itu secara massa publik, target kita adalah bangsa Indonesia, kelompok menengah gitu kan. Ya. Dan saya juga mengenal diri kita sendiri. Saya kalau di profil sebagai seorang ENTJ, kalau Bapak tahu pasti tahu lah ya, di profil MBTI, apa yang menjadi kelemahan saya di dalam berkomunikasi, apa yang menjadi sesuatu yang efektif terhadap bagaimana saya memprofil atasan-atasan saya atau tim-tim saya. Yeah. Oh, orang ini tipe orang yang ingin disampaikan secara detail atau selalu berikan secara contoh, atau ada orang-orang yang tentu yang memang kita harus terangkan secara global. Nah, itu kita harus kenali. Karena itu menjadi suatu unsur bagian dari effective communication. Yes. Thank you, Pak. Jadi kalau di Mbak Siska di konsep yang saya bangun ada yang namanya success triangle. Itu ada personal mastery, masuk di dalamnya salah satunya adalah belief system, optimisme seperti yang Pak Yanto sampaikan ya. Tetapi yang kedua berbicara mengenai interpersonal mastery. Jadi bagaimana kita memulai hubungan, membangun hubungan dengan atasan, bawahan ya, rekan-rekan kerja termasuk supplier dan klien-klien kita. Jadi sahabat Sonora, saya pikir itu yang sedang disampaikan oleh tamu spesial kita hari ini. Dan Pak, sebelum kita masuk nanti ke segmen kedua, kita mau bertanya tentang ini Pak. Bapak kan pasti sibuk sekali ini ya untuk mengembangkan Evercost ya dengan berbagai macam event, program ya. Masih ada waktu dengan keluarga. Seperti apa membagi waktunya Pak Yanto? Harus Pak, harus. Jadi memang anak saya kan sekolah gitu ya. Tentu saja kita ketemunya malam. Betul. Tentu saja malam yang paling hari-hari yang paling efektif adalah di weekend ya. Kita sering jalan, ya namanya Jakarta paling kita paling jalannya ke mall atau kemana gitu. Makan malam, dan kalau di rumah kita nonton TV atau bahkan kadang-kadang kalau lagi weekend minggu harus setelah ke gereja kita main game gitu sama anak. Saya juga harus menjadi seorang bapak yang bisa memahami anak-anak atau keluarga gitu ya, sehingga saya juga ikutan main game, main PS sama anak-anak. Gitu ya. Jadi terus kalau keluar kota itu kita tuh bawa mobil sama-sama jalan. Biar seru ya Pak di mobil. Seru. Jadi kalau kita keluar negeri pun kita kebanyakan nggak ikut tour, tapi kita jalan sendiri, nggak backpack gitu loh. Nah itu yang dicapai adalah kebersamaannya gitu. Iya, jadi mengenali orang lain juga harus mengenali keluarga sendiri dong ya. Dan caranya itu tadi, melalui perjalanan kita bisa mengenal lebih jauh lagi mengenai orang-orang yang kita cintai. Menarik itu ya. Betul sekali. Dan sama Sonora, di segmen kedua nanti kita berbicara mengenai strategi bisnis. Ya, khususnya di dalam industri telekomunikasi, bagaimana Pak Yanto melakukan berbagai macam strategi dan kreativitas sehingga bisa mensiasati setiap tantangan ya, dan menangkap setiap peluang ya, gitu ya Mbak Siska ya. Dan sahabat Sonora juga kita beri kesempatan kalau ingin ngobrol langsung dengan Pak Yanto Joyo. Beliau adalah Chief Marketing Officer dari Evercost. Silakan bisa hubungi kami ke 021-633-7783 atau bisa lewat SMS di 0812-112-9200 atau bisa mention @SonoraFM92. Tetap bersama Sales Mastery and CEO Director Update di Sonora Network. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora, terima kasih Anda tetap bersama kami di Sonora Network pagi hari ini. Masih di program Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales trainer, leadership coach, and performance consultant dari Capstan Consulting. Dan tamu istimewa kita adalah Bapak Yanto Joyo. Beliau Chief Marketing Officer dari Evercost, dan tema kita adalah strategi produk lokal menembus pasar internasional. Anda yang juga ingin berpartisipasi, menyampaikan tanggapan atau pertanyaan kepada Pak Yanto atau kepada Pak Eloy, silakan bisa di
0216337783. Lewat SMS juga silakan ke 0812 112 9200 atau mention at Sonora FM 92. Ya, bisa juga mention di Eloy Zaluku. Ya, kasih PR ya buat Pak Elo ya. Iya. Baik, jadi sahabat Sonora, kita masih menunggu Pak Yanto. Dan apa yang kita bicarakan hari ini lebih kepada strategi sebetulnya. Kenapa Mbak Siska? Karena kalau kita bicara motivasi, itu adalah dasar. Tanpa motivasi, kita nggak bisa berhasil, ya. Tetapi punya motivasi nggak cukup. Mesti ada strateginya. Iya, karena kalau kan banyak orang tuh dia ikut training motivasi, ya. Waduh, selama sehari, 2 hari, 3 hari pertama itu semangatnya luar biasa. Tapi setelah seminggu ya membelai lagi. Kenapa? Karena tidak diikuti dengan strateginya. Jadi itulah sebab kalau sahabat Sonora memperhatikan ada theocentric motivatornya. Karena saya suka dan saya merasa motivasi itu penting. Dan semua model atau training yang saya berikan dan saya siapkan sebetulnya itu awalnya adalah untuk diri saya sendiri. Jadi kalau sahabat Sonora sudah membaca buku perjalanan hidup saya, itu waktu saya dulu masih di Melbourne dan saya jatuh lalu narkoba dan bisa kembali dan bisa seperti ini, itu karena saya membaca buku-buku motivasi, ya, dan saya ikut training-training motivasi. Tetapi juga nggak kalah pentingnya justru teosentriknya, anugerah Tuhannya juga penting. Tetapi kemudian saya berbicara mengenai sales. Hari ini saya akan bersama dengan salah satu bank swasta terbesar Indonesia ini seharian sampai jam 5 sore untuk kita berbicara mengenai Rift Sales Mastery ini. Dan itu juga awalnya untuk saya sendiri, belajar untuk ngejual dari tahun 2004 sampai sekarang. Dan itu bagian dari strategi. Jadi motivasi itu penting. Tetap dan tadi saya sudah sampaikan bagaimana di dalam success triangle yang saya bangun ada attitude, sikap itu penting. Itu dasar sekali Mbak Siska. Kalau kita masih menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan cuaca, kita nggak akan pernah bisa, ya. Dan bagaimana kita bisa optimis seperti yang Pak Yanto tadi sampaikan, ya kan begitu ya. Dan strategi kita sekarang mau kembali ke Pak Yanto. Sudah tersambung? Iya. Rupanya masih terputus. Kita masih menunggu dan sahabat Sonora. Jadi bicara mengenai strategi itu penting sekali. Tetapi bahkan saya berbicara mengenai yang ketiga di dalam, kalau Mbak Siska memperkenalkan saya, ada leadershipnya. Jadi tahun 2010 buku saya Success Triangle muncul. 2012 perjalanan hidup saya muncul. 2014 saya yakinkan nggak mungkin lewat dari tahun ini. Sales Mastery, Rift Sales itu pasti hadir di toko buku Gramedia. Sebetulnya kalau mau terbitin sudah. Cuman saya ini tipe perfeksionis Mbak Siska. Jadi selalu ada aja yang ditambahkan. Tapi saya yakinkan sahabat Sonora tidak akan lewat dari tahun ini. Pasti Anda akan mendapatkannya di toko buku. Terima kasih, 2016 paling lama saya akan berbicara dan mengeluarkan buku mengenai leadership. 2018 paling lama saya akan mengeluarkan buku mengenai performance, di mana saya berbicara mengenai strategi dan execution. Jadi itu adalah perjalanannya, dan saya harap sahabat Sonora juga terus mengembangkan diri, dan strategi adalah yang kita mau bahas hari ini. Jadi itu strateginya Pak Elo ya? Oh iya, harus. Setiap 2 tahun kalau gitu dong buku itu. Sebetulnya ada yang kalau kita mau paksakan sekali setahun pun bisa. Tetapi saya sekali lagi tipe orang yang nggak mau. Kalau Mbak Siska lihat ya, itu mungkin ada beberapa teman-teman trainer yang mau mengambil franchise gitu. Boleh saja. Cuman saya ini entah kenapa nggak bisa. Saya tuh suka memikirkan sesuatu, membuat konsepnya. Makanya waktu berbicara mengenai motivasi misalnya, saya munculkan Success Triangle, di mana di situ berbicara personal mastery, interpersonal mastery, dan berbicara mengenai leadership mastery. Lalu berbicara mengenai sales. Memang betul saya membaca bukan hanya 10-20 buku. Mungkin saya punya 50 buku. Berapa banyak training yang pernah saya hadiri. Saya berbicara kepada ratusan orang-orang sales terbaik di bidangnya. Dan akhirnya memunculkanlah konsep Rift Sales itu. Jadi itu sebab kenapa kok 1 kali 2 tahun. Karena memang saya mendalaminya. Saya pingin kalau saya bukukan itu betul-betul setelah memeras pikiran, otak, tenaga. Tapi saya yakinkan kok nggak apa-apa. Sahabat Sonora sabar-sabar menunggu. Tapi ketika nanti melihat betul-betul masterpiece, Anda akan mendapatkan yang saya sebut sebagai buku yang akan datang ini, Bible-nya orang sales. Jadi dari A sampai Z saya berbicara, di elevator speech ada di dalamnya.
personal branding ada di dalamnya dan segala macam. Dan sekarang kita sambut. Iya, nanti kita akan ngobrol langsung sahabat Sonora dengan Bapak Yanto Joyo. Beliau adalah Chief Marketing Officer Evercost dan baru saja ini saya laporan pandangan mata ya. Beliau sedang memakai headsetnya untuk bisa ngobrol bareng dengan kita. Tapi sebelumnya sahabat Sonora, saya juga ingin ingatkan lagi bahwa Anda punya kesempatan untuk juga bersama kami bergabung, menyampaikan tanggapan atau pertanyaan Anda bisa lewat SMS atau bisa hubungi kami ke 0216337783. Akhirnya sudah ada di samping saya, Yanto. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar? Baik. Kacamatanya bagus deh. Oh, terima kasih. Warnanya biru. Nah, tadi kita sempat menyinggung mengenai bisnis strategi ini. Iya, Ibu. Boleh cerita juga kan, strategi itu perlu dalam mengembangkan bisnis, khususnya dalam industri telekomunikasi seperti yang digeluti oleh Evercost. Nah, produk lokal yang berhasil mencetak sukses go internasional itu gimana ceritanya, Pak Yanto? Iya, Evercost itu dimulai dengan brand Cross gitu ya. Saat itu kita memang memiliki bisnis feature phone, belum seperti saat ini. Smartphone itu masih jarang gitu. Saat itu handphone dengan yang kita sebut handphone yang dipabrikasi di China, itu yang merajai itu waktu itu dengan inisial N. Oh iya. Ya, ingat ya, inisial N. Sementara mereka mengatakan bahwa mereka adalah menguasai atau market leader. Tetapi sebenarnya secara sales kita itu seperti strategi makan bubur dari pinggiran. Oh iya. Jadi sebenarnya secara volume kita sudah menang dari existing brand yang ada gitu, dari yang sudah pesaing kita, tetapi mereka nggak sadar. Mungkin juga masyarakat nggak sadar bahwa volume kita sudah lebih besar dari mereka. Yes. Karena kita dari pinggiran. Berpinggir. Setelah dari pinggir kita baru masuk ke kota, baru ke kota-kota besar. Jadi memang tuh strategi dari awal. Dari strategi pinggir, awal ya, itu Pak, ya? memang seperti itu. Kenapa Pak memilih seperti itu ya? Nah, jujur saat itu sebenarnya pada saat merancang strategi itu dari owner sih. Oke. Dari owner. Saya waktu itu terlibat pada saat sekarang sudah masuk di tahun 2011. Ya. Pada saat kita mau mempromosikan produk kita, brand kita dengan lebih gencar lagi, waktu itu kita masuk ke Indonesian Idol itu di 2011. Yes. Gitu. Dan dengan sekarang kondisi yang ada dengan smartphone, kita sudah mulai melakukan strategi yang agak berbeda. Justru kita lebih banyak berpromosi dan kita menggencarkan produk-produk kita dari kota baru ke pinggiran. Oke. Gitu. Kalau dari feature phone dari pinggiran ke tengah, kota, dari sekarang smartphone dari kota, dari tengah ke pinggiran. Itu mungkin hubungannya dengan segmen yang berbeda juga ya Pak ya. Smartphone mungkin lebih dari kota memang atau gimana? Betul. Yang namanya smartphone itu perlu edukasi. Ya. Perlu waktu untuk mengedukasi. Yang kedua juga infrastruktur. Ya. Yang namanya smartphone perlu 3G. 3G betul. Kalau nggak ada 3G di pinggiran ya sudah, kita nggak akan bisa banyak bermain di sana. Ya. Gitu. Ya, jadi rupanya itu ya rahasianya ya bisnis strateginya. Tapi Masih banyak ngomong-ngomong sih dengan persaingan yang begitu ketat, nanti kita juga ingin tahu marketing strateginya seperti apa dan tambahan strategi bisnis lainnya seperti apa sahabat Sonora. Kita akan ulas lebih banyak lagi bersama Bapak Yanto Joyo. Masih di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloisa Luku di Sonora Network. Stay tuned with us, Sonora Network. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloisa Luku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, and Performance Consultant dari Capson Consulting. Tema kita strategi produk lokal menembus pasar internasional. Bersama Bapak Yanto Joyo, Chief Marketing Officer Evercost, dan kita masih gali terus strategi dari beliau ya Pak Elo ya. Pak Yanto, jadi kepikir untuk go internasional itu awalnya seperti apa Pak? Memang melihat peluang yang ada atau bagaimana? Jadi gini, saat itu kita melihat bahwa Cross sudah banyak yang
memiliki brand cross ya. Ya. Dulu bolpen. Awal-awal justru kita campaign adalah cross itu adalah handphone karena orang sering kamu kerja di mana? Cross di cross ya. Oh, bolpen ya. Gitu Iya, ya. iya. Dan di seluruh dunia juga kita ada kita lihat bahwa cross itu nama yang sangat generik. Oke. Sehingga kita mengubah namanya menjadi Evercost. Evercost. Nah, di situ juga kita pada saat tahun itu kita melihat bahwa kita sudah menjadi market leader. Ya. Nah, sekarang tantangannya apa lagi ya setelah menjadi market leader? Kita meeting, kita berpikir bagaimana apa tantangan lagi? Ayo kita berani nggak untuk menjadi produk kita ada di luar negeri gitu loh ya. Akhirnya kita memutuskan berarti kita harus memiliki tantangan yang ya cukup challenging ya. Cukup challenging. Saya mengutip saya lupa dari mana tapi if your dreams don't scary doesn't scare you gitu ya. It's not big enough. Jadi saya harus mencari sesuatu dream yang cukup sedikit menakutkan. Setelah itu kita mencoba mencapainya gitu. Saat ini memang kita incar kita punya registrasi brand itu di 10 negara tapi baru satu yang kita lagi garap. Negara itu ya kita lagi garap di Filipina. Kita baru mencoba gitu ya. Baik. Tapi kalau di Indonesia sendiri peluangnya juga masih cukup besar ya, Pak ya. Walaupun banyak juga pemain juga ya. Peluang masih sangat besar. Seperti apa strategi Bapak untuk menangkap peluang ini, Pak? Kalau kita lihat bahwa kita ini memposisikan sebagai sebuah brand yang mengisi atau kita menjadi pemimpin the king dari middle class Indonesia. Middle class ya. Jadi ini segmennya ke middle class memang. Segmennya middle class. Kita nggak insert ke atas, kita nggak insert ke bawah, tapi middle class yang memiliki kemampuan membeli dan memang itu paling besar. Ya, secara jumlah. Growing sekali ya middle class ya. Ya, disitulah masyarakat yang terbesar kita. Dan kita punya visi bahwa kita menghadirkan produk-produk berkualitas, kita nggak mau produk-produk yang gampang rusak, tapi kita punya kualitas, tapi sekali juga affordable untuk untuk kelas menengah. Gitu. Pak, jadi akhirnya dengan bermain dengan billboard, dengan menjadi sponsor dari berbagai macam event dan termasuk memilih model Rianti di sana. Apakah ini juga bagian dari strategi-strategi ini, Pak? Iya, betul. Kita juga memutuskan di dalam mencari artis atau endorser. Itu sangat hati-hati karena kita memulai promosi kita sebagai sebuah handphone dengan kualitas Eropa. Sehingga kalau Bapak perhatikan, Ibu Siska perhatikan, TVC kita selalu menggunakan bule gitu ya, orang-orang bule. Karena memang kita memposisikan bahwa kita memang memiliki certified Europe, jadi CE, kita memang memiliki itu. Jadi apa sih bedanya dengan handphone-handphone yang lain? Walaupun memang semua juga diproduksi di China, nah kita memiliki CE. Nah, oleh sebab itu kita pada saat waktu itu cross kita menggunakan bule lah ya. Nah itu terus dipelihara sebagai suatu benang merah. Dan kita memilih Rianti karena kita mencari seorang artis yang memang masih bule. Dia masih setengah lah ya. Ayahnya Inggris. Ya ibunya Sunda gitu kan. Jadi membangun image brand yang ada yang itu ya Pak ya, yang dari Eropa lah, barang yang dari kualitas. Jadi orang melihat produk barangnya akhirnya lebih bagus kualitasnya. Dan itu yang saya pikirkan juga Pak. Ini dari mana sih sebenarnya produk ini? Karena bule-bule ya. Tapi gini Pak Yanto, kalau melihat dari awal sepertinya kok lancar-lancar saja. Tidak adakah tantangan atau mungkin ancaman di bisnis yang dijalani ini? Selama ini kita memang syukur bahwa kita semua lancar aja, kita bisa menjadi market leader. Tantangan yang saat ini saya hadapi atau Evercost hadapi adalah brand-brand internasional yang sudah mendunia sekarang melihat bahwa Indonesia merupakan market yang paling disasar juga, gitu ya. Dan mereka tahu middle class juga. Dan mereka juga sekarang mencoba menghadirkan tipe-tipe handphone yang kelasnya untuk kelas menengah. Saat ini saya lihat mereka masih belajar gitu bagaimana menghadirkan produk-produk dan mempromosikannya untuk kelas menengah. Nah, walaupun mereka masih belajar dan kita memang sudah menjadi market leader, tetapi kita jangan lengah lah. Bagaimana mereka pasti akan memanuver
brand kita untuk mencari ceruk pasar apa yang kita sudah miliki ini. Betul. Gitu. Ya, jadi strateginya kita selalu awasi, dan memang market atau industri handphone itu merupakan industri yang sangat rapid changes gitu. Ya, perubahannya tuh sangat Cepat ya. pesat gitu. PLC-nya juga sangat pesat, 3 bulanan, 6 bulanan gitu ya. Itu kita harus pelajari sungguh-sungguh gitu. Iya. Pak, itu sekarang karena banyak pendengar kita teman-teman sales ya Pak ya. Kalau Bapak lebih ke kan bermain dengan ini ya. Kan Bapak nggak langsung jual gitu ya Pak ya. Iya. Seperti apa hubungan Bapak dengan teman-teman ini distributor begitu Pak? Dan apakah Bapak dari sebagai pemegang merek gitu ya ada hubungan khusus dengan mereka supaya mereka memberikan pelayanan yang lebih baik juga kepada end user, kepada pelanggan, seperti apa Pak? Ya, tentu saja kita melihat bahwa hubungan kita ada 3 ya. Satu hubungan transaksi, yang kedua hubungan secara formal, ya maksudnya formal dalam arti bisnis. Ketiga juga pasti ada relasi. Nah, kita menjaga bahwa relasi itu harus tetap baik. Gitu ya. Kita harus saling pengertian, karena kita juga tahu kebutuhan mereka apa sih. Kebutuhan mereka adalah keuntungan pasti. Persis. Ya kan? Bagaimana mereka harus mendapatkan produk-produk yang bagus dan bisa gampang dijual. Relasi juga kita bina, jadi kita sering mengadakan gathering. Ya, kita sering juga gathering, kumpul, dan nggak jarang saya itu keliling. Kemarin nih saya baru pulang dari Jawa Timur, saya keliling tuh ya, dari Surabaya ke Probolinggo, semua itu ke Kediri itu saya ketemu, bahkan bukan hanya ketemu pasar dealer, sampai saya ketemu para pemilik toko. Pemilik toko pun saya kunjungin gitu. Toko, tentu saja nggak semua ya, toko-toko besar gitu ya. Dan kita juga mengadakan kadang-kadang kita kalau ada insentif tour, ya ada insentif dari dia punya penjualan yang bagus gitu. Ada program-program untuk mereka supaya mereka juga lebih termotivasi ya Pak ya. Kayak tanggal 13 ini kita ajak mereka ke Kanada. Wow. Jalan-jalan. Ya, untuk menikmati hasil kerja keras mereka lah, Pak. Keras betul. Ya. Saya setuju tuh, setuju sekali yang terakhir ya. Ya, harusnya kita talk show-nya dari Kanada. Iya, sahabat Sonora Network, nanti kita kembali lagi. Kita masih akan membicarakan mengenai strategi produk lokal menembus pasar internasional. Kita belajar dari Bapak Yanto Joyo. Beliau adalah Chief Marketing Officer Evercost, dan masih di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Tanggapan Anda atau pertanyaan juga bisa Anda sampaikan di 0812 112 9200. Stay tuned with us, Sonora Network. Baik sahabat Sonora Network, kita kembali lagi di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach and Performance Consultant dari Capstone Consulting, dan masih ditemani Bapak Yanto Joyo, Chief Marketing Officer Evercost. Strategi produk lokal menembus pasar internasional. Mungkin bisa disinggung sedikit, ini ada tanggapan dari Ari di Lampung, bagaimana menjadi marketing yang profesional dan mudah dalam penjualan, Eloy? Mungkin karena kita kedapatan tamu spesial, Pak Yanto aja dulu sebentar ya. Gimana Pak supaya mungkin mendengar kita pingin suatu hari menjadi chief
marketing officer di perusahaan besar juga. Gimana Oke, Pak? Sekarang gini, resep seperti itu untuk marketing artinya ya kita harus belajar Ya. untuk soal marketing. Ya. Tetapi menurut saya yang paling penting bukan soal apa fieldnya, tetapi karakternya kita itu seperti apa. Menarik. Karena di dalam melakukan hal ini bukan soal pengetahuan, tetapi soal karakter, membangun karakter. Saya sering menjumpai orang-orang yang merasa, oh karena saya digaji segini, ya udah saya segini dong. Saya nggak mau lagi kerjakan yang itu, gitu. Jadi artinya kalau Anda melihat sebagai suatu karir itu penting, artinya pekerjaan-pekerjaan yang di luar job desk Anda merupakan pintu gerbang karir. Wow. Jadi kalau Anda merasa ini bukan job desk Anda, ya Anda sedang tidak mau membuka karir, Very good. gitu ya. Jadi nggak bisa Anda membatasi diri dan bahkan membatasi Anda untuk mastery, untuk menjadi master kita harus menjadi orang yang tidak menurunkan kualitas kita bahkan pada saat kita mendapatkan kekecewaan. Wow. Pada saat kita ada di kantor, kita kecewa sama teman kerja, kita kecewa terhadap ketidakadilan yang mungkin Anda rasakan di dalam hubungan Anda dengan atasan, gitu ya. Tapi yang konyolnya, setelah Anda kecewa, Anda malah menurunkan kualitas kerjanya. Very good. Kan konyol, Itu gitu kan? konyol ya, Wow. jadi Iya ya, kan? tidak. Anda membunuh diri sendiri karena udah kecewa bahkan itu. Jadi jangan hubungkan kualitas Anda. Jadi Anda harus langsung menerus menumbuhkan kita punya kemampuan tanpa harus ada kekecewaan Anda jangan membunuh Anda lah. Exactly. Gitu ya. This is so good. Ini bagus sekali Mbak Siska. Dan saya pikir bukan hanya penanya, semua sahabat Sonora ini penting sekali. Jadi jangan sampai menurunkan kualitas hanya gara-gara lagi kecewa begitu ya Pak ya. Yeah. Jadi Bapak mengatakan Bapak bisa sampai seperti ini, bisa dengan karir sebagus ini. Bapak memberikan jawaban tadi itu adalah pokoknya go the extra mile. Yeah. Jangan hanya di dalam job description. Ya. Ya kalau itu yang tadi saya sebut adalah kalau job desk kita kan positif ya. Anda ditawarkan kesempatan tetapi Anda nggak mau ambil. Ya. Ya kan? Betul. Itu yang positifnya. Yang sisi negatifnya adalah Anda menurunkan kualitasnya karena kecewa. Seringkali saya jumpai hal Itu betul. seperti itu. Itu gitu betul, ya. Pak. Ya karena gue diginiin ya gue ngapain begini, gue sebel gitu ya. Iya. Ya terus dia nggak mau belajar lagi, Iya. dia nggak mau lakukan terus jadi maunya apa gitu Iya. kan? Kalau memang Anda merasa kecewa dan tidak cocok, ya silahkan Anda cari pekerjaan yang mana Anda rasakan cocok. Iya. Tetapi jangan membunuh Anda punya potensi. Gitu. Wow, jangan sampai bunuh diri juga kalau Exactly. gitu Jadi ya. attitude ini ya Pak, ini Iya. masalah dengan attitude. Very good Pak, kita masuk sedikit lagi di dalam strategi. Iya. Pak, ini kalau kita bicara elevate sebentar. Iya. Dan Bapak memilih Rianti. Sebetulnya kalau kita bicara value propositionsnya, jadi value yang ditawarkan oleh Evercost sebetulnya kepada pengguna itu apa Pak yang membedakan dengan yang lain? Jadi gini, karena kita di waktu awal kita membangun Cross dan Evercost, kita memang banyak di produk yang namanya feature phone. Feature phone, ya. Feature phone itu adalah handphone yang hanya SMS-an, telepon, ya bisa berkembang dikit ada gamenya gitu. Tetapi sekarang masuk ke smartphone, kita melihat juga bahwa pangsa pasar menengah ini ada pangsa pasar menengah yang sedikit ke atas, yang sedikit B gitu ya. Ya. Mereka ingin memiliki sedikit perbedaan kualitas. Ya. Ya. Oleh sebab itu, handphone yang kita kasih feature-nya lebih tinggi, kita kelompokkan dengan satu seri yang namanya seri Elevate. Elevate X untuk yang 4,5 inch, Elevate Y untuk yang 5 inch, Elevate Z untuk yang 6 inch. Saat ini kita punya yang Elevate Y dan Elevate Y2. Nah, di mana Elevate Y atau Elevate aja itu kita berpromosi dengan tagline-nya adalah see the inside. See the inside. See the inside before you decide. Jadi artinya sebelum Anda membeli, ya bandingkan spek. Ya. Ya kan? Bandingkan spek, coba bandingkan dengan brand-brand lain gitu ya. Harga misalnya octa-core yang saat ini saya pegang 5 inch itu kalau kita bandingin dengan yang rata-rata, itu harganya sampai 3,3 gitu. Tetapi kita bisa menurunkan secara efisien gitu ya,
menjadi hanya 2,3. Octa-core 16 GB, kameranya 13 megapiksel, itu bisa didapat dengan harga 2,3. Jadi artinya memang kita punya komitmen untuk value for money-nya itu ada di sana. Kita ingin memberikan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Luar biasa ya. Iya. Bagus sekali. Dan itu yang mau ini berguna sekali juga untuk para sahabat Sonora. Dan di menit-menit terakhir kita sentuh sedikit mengenai leadership ya Pak ya. Oh iya. Sedikit mengenai kepemimpinan ya Pak. Ada banyak buku. Dan kenapa mengenai kepemimpinan? Karena saya percaya ya, motivasi itu penting, strategi itu penting, tetapi kalau ingin mendapatkan hasil maksimal, leadership juga bermain di sana. Yep. Ada banyak buku berbicara mengenai leadership, banyak seminar berbicara mengenai leadership, tapi personal untuk Pak Yanto, bagi Bapak kepemimpinan yang efektif itu seperti apa sih Pak? Oke, jadi sebenarnya semua prinsip dalam kepemimpinan saya pikir adalah mengenai relasi. Relasi ya? Pasti. Teori kepemimpinan yang paling buruk pun pasti isinya mengenai relasi. Iya. Wah ini teorinya nggak bagus nih jalan, tapi pasti membahas relasi kok. Gitu. Jadi memimpin itu sangat subjektif, sangat dipengaruhi oleh kondisi organisasi atau karakter kita sendiri, gitu ya. Nomor satu, jangan menjadi orang lain lah. Kita pada saat kita menjadi diri kita sendiri, kita menjadi orang yang lebih tulus, gitu kan. Oh kalau kita marah ya marah, kita habis itu udah selesai, gitu kan. Tapi yang paling penting pada saat kita marah atau tujuan kita marah adalah memperbaiki sebenarnya. Marah itu adalah untuk grab attention. Grab attention, yes. Setelah grab attention, masuklah kita untuk kasih tahu kesalahannya apa dan bagaimana cara mengatasinya. Ya biasanya kan seperti itu. Nah yang kedua, yang namanya memimpin pasti kita memiliki objektif. Kalau kita nggak mampu membuat suatu objektif, ya kita nggak bisa mau ngapain, kita hanya segerombolan gitu kan. Betul. Objektif itulah yang membuat kita memerlukan ada tujuan itu kita harus set up, kita harus tentukan, dan kita harus bagikan. Nah pada saat membagikannya seringkali kita harus mengisinya dengan emosi. Ya jadi kalau kita hanya tujuan kita yuk kita ke Bandung ya, tujuan kita ke Bandung, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita kasih penjelasan, yuk kita ke Bandung, kita mau makan ini, terus kita lewatin, nanti kita pusing, asik loh, ya kan? Nah itulah yang membuat orang termotivasi di dalam mencapainya. Dan itu yang harus dibagikan. Dan kita harus hubungkan juga kepada orang itu. Kalau memang dia nggak suka ke Bandung, apa yang membuat dia suka ke Bandung? Ya kan? Nggak semua suka seperti apa yang saya suka. Persis Pak. Ya kan? Betul. Saya suka makan apa yang namanya terkenal di sana? Apa sih, batagor lah gitu kalau kita ngomong. Batagor Bandung. Orang ini nggak suka, orang ini punya masalah dengan tenggorokan. Ya Anda nggak bisa ajak itu. Gitu. Anda harus cari cara untuk mengenal diri dia, apa yang kita bisa memotivasi dia untuk mencapai tujuan ini, gitu loh. Dan itu harus dilakukan secara tulus tentunya. Jadi Pak Yanto ini menyampaikan mengenai know your people. Karena kalau Bapak tidak mengenal anak buah, juga nggak tahu kan apa sih yang memotivasi dia. Dan seringkali justru tantangan dari pimpinan-pemimpin itu karena tidak ada waktu lagi untuk bersama-sama ngobrol, mengenal anak buahnya, tim rekan kerjanya, sehingga akhirnya nggak bisa customize Pak. Persis seperti yang Bapak tadi sampaikan, ada orang-orang kalau diberikan reward, ayo nanti kalau tercapai targetnya kita jalan-jalan ke Singapura, ke Kanada ya. Tidak semua orang turn on dengan itu. Karena bagi dia nggak usah ke Singapura deh, ini anak gua nggak makan nih. Anak saya masih sekolah gitu. Jadi knowing your people itu penting sekali ya Pak ya. Dan itu mungkin kesimpulan dari leadership yang disampaikan oleh Pak Yanto Joyo. Singkat saja Pak. Singkat saja, dan sebenarnya ini kalau persiapannya lama, tadi kata Pak Yanto sebetulnya kita bisa mempersiapkan special door prize untuk pendengar Sonora. Nah, saya bilang kita bisa untuk lain waktu ya, kita undang lagi. Siap. Supaya ada door prize-nya yang terbaik bisa diberikan kepada sahabat Sonora. Amin. Jadi sahabat Sonora, terima kasih Pak Yanto. Terima kasih sudah juga bersama dengan Pak kami. Ibu Siska. Terima kasih Pak dan Yanto. sahabat Sonora, kita sudah berbicara mengenai strategi, kita berbicara mengenai yang tadi saya catat penting sekali adalah optimisme penting, dan bicara mengenai bagaimana supaya Anda bisa berhasil di dalam profesi sebagai marketing and sales. Ada satu yang bagus sekali dari Pak Yanto adalah ketika Anda sedang kecewa, ketika Anda sedang ada konflik bahkan, jangan sampai membiarkan itu menurunkan kualitas kerja Anda. Begitu ya Pak ya? Dan di dalam kepemimpinan,
Anda mesti menyentuh emosi dari rekan kerja, anak buah Anda juga termasuk atasan, dan caranya adalah know your people. Ya, spend time more with them, dan dengan itu Anda akan bisa memimpin mereka dengan lebih baik lagi. Nah, sahabat Sonora, semoga menginspirasi kita semua di pagi hari ini dan seterusnya. Sekali lagi Pak Yanto Joyo, terima kasih banyak kehadirannya. Sama-sama, Ibu. Sahabat Sonora, beliau adalah Chief Marketing Officer dari Evercost dalam strategi produk lokal menembus pasar internasional. Akhirnya, sahabat Sonora, saya Siska dan Anton. Saya Eloy katakan, yes I can. Keep the smile and happy selling.